Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazis salatin nafilah. Bab tentang bolehnya salat nafilah. Yang dimaksud salat nafilah, salat sunnah. Ala dabbati, di atas kendaraan. Ketika hadis ini diriwayatkan, yang dimaksud dabbah kendaraan itu adalah binatang, unta, kuda. Tapi dengan perkembangan teknologi ada istilah dalam bahasa Arab, kosakata yang modern, dabbabat. Dabbabat itu tank. Jadi bahasa Arabnya tank itu dabbabat. Jadi ada kosakata modern dalam bahasa Arab. Jadi dabbah dalam istilah yang digunakan di awal Islam sampai setelah Rasulullah SAW masih digunakan dabbah itu untuk binatang. Tapi perkembangan berikutnya tidak hanya binatang, termasuk ya tadi pesawat terbang atau kereta api atau bus dan lain-lain sebagainya, dabbah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan hukum ini yang sedang kita bahas. Nah, itu dilakukan fis safar, di saat safar, di saat bepergian, maksudnya bepergian jauh. Haitsuma tawajjahat, bagaimana pun itu dabbah kendaraan tadi menghadapkan arahnya, tidak pada satu arah, solat itu sunnah ya. Solat yang sunnah itu dibolehkan di atas dabbah, di atas kendaraan. Kemanapun itu menghadap. Nah, 3 hadis yang tadi dibaca oleh Ustadz Faisal itu 3-tiganya berkaitan dengan sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berangkat kemana? Wa huwa muqbilun ila Makkah. Nabi sedang berangkat menuju kota suci Makkah karena beliau akan menunaikan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Tapi itu sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan, dan kemudian kendaraan itu menghadap tidak ke arah kiblat selalu, entar ke kiblat, entar kemana lagi, itu boleh. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apapun, yang penting sholat sunnah. Nah, tapi yang kemudian menjadi bahasan ini adalah sholat wajib. Nah, ini penting malam ini untuk kita ketahui.
tentang sholat wajib. Bagaimana itu kalau sholat wajib di atas kendaraan, termasuk di atas pesawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau untuk urusan sholat wajib, beliau turun dari kendaraan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan, dan beliau selalu turun dari kendaraan kalau mau menunaikan sholat wajib. Nah, maka ini kemudian menjadi bahasan. Artinya secara sunnah fi'liyah, apa yang berkaitan dengan teladan atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat wajib itu tidak ada. Tapi kalau tidak ada bukan berarti nggak boleh, atau belum tentu nggak boleh. Karena ini kajian yang sifatnya luas, jadi kita akan ada bahasan dari para ulama yang berkaitan dengan bagaimana ini sholat wajib. Nah, tentu sholat wajib ini berbeda dengan sholat sunnah. Misalnya sholat wajib ini ada persyaratannya. Di antaranya apa? Menghadap kiblat. Di antaranya apa? Lah, kesempurnaan kita melakukan satu gerakan. Misalnya ruku dan sujud. Beda kalau kita ketidakmampuan melaksanakan gerakan tersebut, itu urusannya mengacu kepada diri kita secara pribadi, bukan kondisi yang membuat kita tidak bisa. Sholat boleh nggak dalam keadaan duduk meskipun itu sholat wajib? Boleh kalau kita nggak bisa berdiri, artinya pribadi kita. Ini juga menjadi bahasan dari para ulama. Nah, kalau kita ada di pesawat, itu kan yang nggak bisa bukan badan kita, tapi kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan gerakan ruku dan juga gerakan sujud. Sampai kalau kita ngambil kelas bisnis pun ya nggak bisa. Bahkan mungkin kalau ada kelas apa tuh, first class lah gitu. First class itu di pesawat, kayaknya juga susah itu. First class, walaupun saya belum pernah naik first class, tapi lihat YouTube-nya, kayaknya juga susah. Kecuali mungkin kita punya pesawat pribadi, atau di pesawat itu misalnya ada ruangan untuk sholat. Itu pun kalau kita memungkinkan untuk ruku dan sujud, lah ini kita ngadep mana? Pesawat belok sini belok sana. Padahal itu masuk bagian yang harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat wajib. Nah, inilah yang menjadi bahasan dari para ulama berkaitan dengan hukum sholat wajib di atas kendaraan. Apakah itu kendaraan sifatnya pribadi atau bus atau kereta api sampai pesawat terbang. Nah, kita baca dulu penjelasan hadis ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj dibaca oleh Ustaz Sobana. Jadi Al-Imam An-Nawawi menarik kesimpulan dari analisa beliau dalam kitab Sahih Muslim ini
Termasuk beliau sampaikan juga di dalam kitab selain Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Majmu' yang dua-duanya baru dibaca oleh Ustaz Sobana, bahwa untuk faridah la tajuzul faridatu ala dabbati wala ila ghairil kiblati. Enggak boleh kalau sholat wajib itu kok di atas kendaraan dan kagak ngadep kiblat. Li'annahu la yumkinuhu ar-ruku'u was-sujudu, karena enggak mungkin buat dia untuk melakukan ruku' dan juga untuk melakukan sujud. Enggak mungkin, enggak boleh. Enggak boleh sholat wajib itu di atas kendaraan. Kenapa? Karena tidak menghadap kiblat dan tidak sempurna sholatnya berupa gerakan-gerakannya. Itu kesimpulan yang beliau ambil dari hadis, karena beliau seorang ulama dan pakar kredibel di bidangnya. Tentu kita jadikan referensi, kesimpulan dari beliau kita jadikan rujukan atau referensi salah satunya. Nah, terus bagaimana kalau waktu udah datang, waktu duhur udah datang, apalagi kalau itu naik pesawatnya misalnya rutenya panjang, duhur, asar, maghrib, isya. Misalnya sekarang jamaah haji yang terbang dari Jakarta ke Jeddah 9 jam, itu ngelewatin waktu duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu bagaimana tuh? Sholat wajibnya itu bagaimana? Kan kagak boleh. Nah ini kalau dalam penjelasan Imam Nawawi. Nah kalau kita tidak memungkinkan untuk jamak dan kita tidak memungkinkan untuk qashar atau jamak qashar, dari maghrib ke isya, zuhur ke asar, ini bagaimana? Kalau kita memungkinkan, misalnya naik pesawat ntar jam 1, ini kita long trip, rutenya panjang, lah sholat dulu qashar di bandara, di mana kita bisa menghadap kiblat dengan sempurna dan melakukan gerakan sholat dengan sempurna, gitu. Sholat dulu kita kalau memungkinkan untuk sholat dan kagak ketinggalan pesawat. Nah makanya lihat waktu, kapan ini terbang. Kalau kita bisa melakukan itu, lah sholat qashar. Nah nanti kan tinggal maghrib sama isya, kalau itu rutenya panjang. Nah itu bagaimana? Nah kalau kita bisa nanti jamaknya jamak takhir, nah takhir. Kalau bisa itu untuk 2 sholat, pakai jamak takhir. Wah ntar aja jamak takhir aja. Kalau memungkinkan kita jamak takhir. Kenapa? Ini ketinggalan pesawat ntar. Tapi pesawat ntar landingnya pas asar. Nah kan kita masih bisa tuh niat jamak takhir, menarik waktu duhur ke waktu asar, atau menarik waktu maghrib ke waktu isya. Kalau itu juga memungkinkan untuk jamak takhir. Nah kalau jamak takdim juga kita nggak bisa, kalau jamak takhir juga nggak memungkinkan dan nggak bisa, bagaimana? Ini jalan keluarnya. Nah ada, tetap dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, meskipun nggak boleh sholat wajib, nggak boleh sholat wajib dan nggak sah. Sholat wajib di atas kendaraan, ya, karena dengan 2 catatan tadi. Bahkan ada satu lagi sini bahas ulama, karena itu nggak istiqrar.
Pesawat kan nggak ada di bumi, di atas dia. Itu ada bahasan lagi tuh. Jadi kalau kita lengkapi pembahasan para ulama ada 3. Pertama, tidak menghadap kiblat. Yang kedua, tidak bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat secara baik dan secara sempurna, dan itu ada di awang-awang, di ruang angkasa. Yang ketiga, sholat tetap wajib. Sholat tetap wajib. Nah, istilah para ulama termasuk tadi yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, sholatnya sholat lihurmatil wakti. Sholatnya sholat lihurmatil wakti. Kenapa? Atau apa itu sholat lihurmatil wakti? Sholat lihurmati waktu adalah sholat wajib karena waktunya udah nyampe, tetap wajib kita laksanakan karena menghormati waktu sholat wajib itu lagi datang. Wajib kita laksanakan. Nah, cara pelaksanaannya bagaimana? Ya sebisa apa yang bisa kita lakukan. Gerakannya, bahkan persyaratannya, dari mulai wudhunya atau tayamumnya, atau ketika wudhu sama tayamum itu nggak bisa kita laksanakan, namanya disebut dalam ilmu fikih faqidut tahuraini, orang yang kehilangan 2 alat untuk bersuci, baik air termasuk juga debu. Mengingat begini, ada perbedaan para ulama tentang yang namanya itu sa'idan thayyiba. Kalau Imam Syafi'i itu mensyaratkan debu, beneran debu nih. Mana debu? Debu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan debu, tapi yang diduga ada debu. Dan gak mungkin di belahan bumi ini atau di benda apapun yang lepas dari debu sekecil apapun, termasuk bangku pesawat. Lah itu kalau pakai Imam Syafi'i, kita masuk kategori di pesawat itu faqidut tahurain, orang yang kehilangan 2 alat bersuci, air termasuk juga debu. Tapi gimana? Wajib sholat. Nah, kalau kita menggunakan tadi madhab Syafi'i, boleh kita berwudu di atas pesawat. Bukan berwudu, tayamum di atas pesawat. Mengingat air juga boleh jadi jumlahnya sangat sedikit, sehingga kita bisa tayamum dengan bangku pesawat. Tapi bicara pelaksanaan sholatnya, nah tetap namanya sholat untuk menghormati waktu. Sholat lihurmatil wakti namanya. Caranya sebisa mungkin. Sebisa mungkin itu bagaimana? Kalau kita bisa wudhu, ya wudhu kalau ada. Kalau enggak, ya tayamum kalau ada. Jika pun enggak ada, ya udah sholat. Sholat lihurmatil wakti namanya. Sebisa mungkin untuk kita laksanakan. Apakah kemudian rukuknya atau sujudnya dan lain-lain gerakannya sebisa mungkin. Terus ngadepnya, ya udah terserah pesawat mau menghadap bagaimana. Itu wajib kita laksanakan. Terus, nah nanti kalau udah pesawat landing, tajibul i'adah, wajib kita ngulangi, qodok maksudnya. Kalau kita udah landing, turun pesawat, sholat apa aja yang tadi kita tinggalin tuh, bukan ketinggalin, kita laksanakan tapi dengan cara sholat lihurmatil wakti. Itu sholat apa aja, duhur, asar, maghrib, isya, laksanain semua tuh, bayar semua tuh, qadha semua. Karena memang kita meninggalkan sholat-sholat itu tidak dalam keadaan kita sengaja untuk meninggalkan sholat-sholat wajib tadi. Kenapa? Kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ini secara sempurna.
wajib mengulang kembali sholatnya, wajib mengkodok sholatnya. Itu penjelasan Imam Nawawi. Tadi dalam kitab yang dibaca oleh Ustadz Sobana, baik dalam syarah Sahih Muslim dan juga di dalam kitab Al-Majmu'. Karena beliau ini tentu ulama yang punya kompeten dalam memahami hadis, termasuk sangat luar biasa kepiawaian beliau dalam fikih, artinya kesimpulan dari dalil. Tentu secara syar'i beliau masuk kategori ulama yang boleh kita jadikan rujukan atau referensi dalam pengamalan agama kita. Ini penting untuk saya kasih tahu. Cara kita melaksanakan agama. Dan inilah yang saya jadikan patokan saya. Dan saya sampaikan kepada jamaah untuk ikut fatwa dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan kitab beliau namanya Al-Majmu'. Jadi saya secara pribadi patokan dan saya minta juga jamaah untuk melaksanakan ini. Kalau mau kagak itu kan lain lagi. Tapi kan tanggung jawab ilmiah saya, tanggung jawab ilmu secara ilmiah. Ini ilmiah yang saya sampaikan, bicara tentang bagaimana memahami dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi yang memahami juga orang yang pakar, yang sudah kita kenal namanya dan kitabnya juga kita kaji, seperti hadis arba'in, di mana-mana kita ngaji. Nah, itu kan tulisan Imam Nawawi. Di mana-mana kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, itu kan hadis-hadis yang dikumpul dan dihimpun oleh Imam Nawawi, dan memang beliau pakar dan diakui kepakarannya dalam bidang hadis dan diakui kepakarannya di dalam fikih. Jadi dua ilmu itu beliau ini memang rujukan dunia orang, maksudnya bukan kita di Indonesia ya, di dunia. Kan semuanya kita ngaji Riyadhus Shalihin, bukan cuma Indonesia doang, termasuk hadis arba'in. Nah, itu fatwa beliau tentang sholat di atas kendaraan ya. Nah, ada nggak yang membolehkan? Ada. Karena ini juga majelis ilmu, saya sampaikan ada yang membolehkan sholat wajib di atas kendaraan, seperti ulama-ulama Saudi misalnya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang membolehkan sholat wajib di atas kendaraan, termasuk di atas pesawat, dengan dalil umum sifatnya tersal. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi yang digunakan dalil yang sifatnya umum. Kalau hadis atau sunnah yang bersifat bagaimana Rasulullah itu mencontohkan, nggak ada. Kalaupun ada hadis dalam riwayat Imam Bazzar, itu pun riwayatnya, kesahihannya diperselisihkan oleh para ulama. Dan kemudian isinya pun apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, itu masih dalam pembahasan. Kalau bahasa sekarang namanya itu debatable. Jadi nggak bisa secara 100% dijadikan satu dalil yang sifatnya mutlak. Jadi ini masih ruang lingkup namanya ijtihadi. Nah, ada ulama yang membolehkan tetap itu. Sholat di atas pesawat boleh. Terus tayamumnya ya udah seadanya debu yang ada di pesawat. Ikut apa? Ikut pola fatwa dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Karena semua yang ada di atas bumi ini pasti mengandung debu.
Karena mengandung debu, bolehlah kita bertayamum di benda yang diduga mengandung debu. Itu fatwa Imam Abu Hanifah, ulama mujtahid. Sholatnya ya sholat sebisa mungkin. Kan misalnya di atas pesawat atau di atas bus atau di atas kereta seperti itu, sebisa mungkin untuk dilaksanakan. Nggak perlu lagi dan nggak wajib ada, nggak wajib qada, ada juga. Nah, yang mana yang mau kita ikuti? Kan tadi saya bilang kalau saya nih patokan tadi saya mengikuti referensi atau fatwa Imam Nawawi kalau saya, dan itu saya sampaikan juga kepada para jamaah. Tapi kan zaman sekarang kan zaman keterbukaan informasi. Kalau saya paksain berantem. Ya maka ya dipersilakan kepada umat Islam atau para jamaah. Yang penting tadi ya amalkanlah apa yang kita yakini, tapi dengan ilmu. Atau kalau kita nggak tahu, oh iya itu ada saya referensi itu. Dari mana? Oh tokoh ulama. Di mana? Di Saudi. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, atau Syekh Shalih Al-Utsaimin, atau Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau fatwakan kalau sholat di atas pesawat, sholat wajib itu nggak apa-apa, boleh. Oh apa dalilnya? Oh dalilnya tadi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa lagi dalilnya? Fattaqullaha mastata'tum. Oh ada juga hadis riwayat dari Al-Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW nyuruh sahabat untuk sholat. Tapi di situ nggak tahu sholat apa wajib atau sunnah. Ya sudahlah diijtihadkan kalau itu sholat wajib. Ya oleh beliau gitu. Ya dalam kapasitas keulamaan ya monggo tafadhol, nggak ada masalah. Jadi ini saya sampaikan ya secara luas, secara komprehensif, secara menyeluruh. Mengingat sekarang zaman keterbukaan informasi. Ya kita sudah nggak bisa lagi menyimpan sesuatu karena semuanya ya di mbah Google itu ada, atau di postingan grup-grup macam-macam lah sekarang itu. Cuma tadi saya sampaikan kepada seluruh jamaah bagaimana pola ijtihad dari para ulama. Oh Imam An-Nawawi seperti ini. Oh para ulama dari sebagian mazhab Hambali, termasuk para ulama di beberapa negara seperti Saudi Arabia. Oh cara berpikirnya seperti itu. Orang bertakwa itu kan apa yang bisa maksimal kita laksanakan. Fattaqullaha mastata'tum. Itu juga diambil dalil. Ya. Bertakwalah kepada Allah apa yang mampu untuk kita laksanakan. Umum banget emang. Kalau kita baca dalil-dalil para ulama yang membolehkan sholat di atas pesawat, itu sifatnya memang sangat umum. Kalau secara spesifik hampir nggak ada. Jadi sifatnya tadi diambil kesimpulan. Namanya apa? Ijtihad. Analisanya begini-begini, kemudian kesimpulan begini. Oh boleh. Ya, kalau Imam Nawawi dianalisa lagi ini kesimpulannya, oh nggak boleh. Masing-masing dengan standar keilmuan dari para ulama kita rahimahumullah. Nah tinggal kita pengamalannya. Kalau mazhab Syafi'i itu udah satu kata, nggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya nggak boleh. Satu kata kalau mazhab Syafi'i. Wa jumhur ulama dan mayoritas ulama ya seperti mazhab Syafi'i dan seperti apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i dan juga oleh Imam Nawawi. Mayoritas ulama. Tapi kan nggak boleh saya ngumpetin. Tadi ada fatwa lain. Karena kalau saya ngumpetin juga masih ketahuan. Dan sekarang kan keterbukaan informasi. Nggak boleh saya ngumpet-ngumpetin. Yang terpenting adalah kita bersikap bijak. Termasuk saya harus bersikap bijak, nggak boleh menyalahkan orang. Kenapa? Lah orang dia juga pengen sholat kok. Apalagi dia memang saya harus sholat. Bagaimana kita jadi ributin orang yang lagi sholat? Lepas tata cara sholatnya, terus kemudian seorang muslim punya cantolan yang diikutinya.
ulama A, ulama B dan segala macam. Ulama ini memang pakar dalam Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, boleh. Itu udah masuk syar'i, dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya tadi saya sampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat wajib di atas kendaraan itu tidak boleh dilaksanakan. Kalaupun dalam kondisi tertentu memang harus kita laksanakan. Tadi yang saya katakan sholat li hurmatil wakti, nanti setelah landing pesawat atau kereta turun, ya, atau bus udah selesai dan kita nggak memungkinkan untuk apa? Kiri dulu nyari masjid, misalnya nggak memungkinkan. Misalnya karena gelap gulita atau apalah, banyak faktornya, itu wajib untuk mengganti atau mengkodok sholat kita. Sholat apa? Ya sholat yang kita tinggalkan itu tadi apa aja. Wajib mengkodok sholat dan wajib mengulang kalau itu kita tadi sudah laksanakan sholat li hurmatil wakti. Ada demikian penjelasan para ulama. Ya, bukan saya, penjelasan para ulama tentang bagaimana sholat wajib di atas kendaraan. Nanti kita bisa gali lagi lebih dalam dari para ulama, dari para asatidzah, ya, atau mungkin kita cari-cari dulu informasi, mengingat sekarang keterbukaan informasi sehingga kita lebih banyak lagi punya bahan, ya, sehingga ibadah kita dan pelaksanaan ibadah kita lebih mantap lagi. Yang terpenting tadi mudah-mudahan kita selalu ikhlas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ulama yang kita jadikan standar untuk kita ikuti, mudah-mudahan dengan ikhlas sholat kita, cara melaksanakan juga udah tepat, misalnya nggak ada najis, ya semuanya kita jaga, pakaian kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.